Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umam Kreatif. Nah, di video kali ini kita akan coba memanfaatkan lebih dalam lagi cara menggunakan kamera smartphone untuk toys fotografi. Setelah yang satu ini. Nah, banyak sekali teman-teman yang berkomentar di Instagram ataupun di Facebook saya, gimana sih bang caranya foto toys fotografi hanya menggunakan modal smartphone doang. Nah, ada juga yang komentar, wah ini sih kameranya mahal, makanya bisa foto sebagus ini. Nah, di video kali ini saya akan membuktikan bahwa menciptakan sebuah karya itu tidak mesti menggunakan kamera yang mahal atau kamera DSLR yang saya gunakan sekarang. Kita bisa memanfaatkan kamera smartphone buat yang teman-teman punya sekarang ini dengan beberapa cara. Jadi, di video kali ini saya akan mendetailkan caranya membuat foto bokeh. Nah, ada cara-cara tertentu yang bisa kita gunakan untuk foto bokeh hanya menggunakan kamera smartphone. Nah, jadi semua cara ini akan kita bahas di satu video ini. Siap? Yang pertama, pakai layar monitor. Nah, jadi untuk layar monitor ini saya fotonya di dalam ruangan kantor saya. Jadi nggak mungkin juga saya bawa lampu-lampu saya untuk di setup di sini. Jadi ini situasinya seperti ini, oke? Nah, berikutnya saya langsung browsing ke Google, saya searching bokeh. Nah, nanti akan muncul gambar-gambar bokeh, tinggal kita pilih sesuai yang apa yang kita inginkan. Lalu kita masuk ke mode full screen. Nah, jadi ini layar PC-nya dengan gambar full screen dari bokeh yang tadi saya cari. Berikutnya kita coba setup figurnya. Di sini saya menggunakan bantal sebagai peningginya. Dan ini ada diorama rumput. Kalau teman-teman mau lebih bagus bisa gunakan kaca atau akrilik biar bisa ada pantulan, itu bakalan lebih syahdu lagi fotonya. Di sini karakternya yang saya gunakan adalah Pokemon. Ya karena biar lebih cocok sih. Nah, di sini kita akan coba foto. Pertama bisa teman-teman lihat lampu di ruangan ini nyala. Kita akan coba foto dalam kondisi lampunya menyala. Dan yang pastinya dengan bantuan cahaya dari jendela ya, oke. Nah, hasilnya seperti ini. Berikutnya kita coba lagi. Oke, berikutnya kita coba untuk mematikan lampu di dalam ruangan. Kalau tadi masih ada sedikit pantulan cahaya dari arah atas, dan sekarang nggak ada. Oke, jadi di sini saya menggunakan mode manual ya, teman-teman. Jadi dari mode manual seperti di video kita sebelumnya di light painting itu kita atur dulu fokusnya mau kayak gimana, ISO-nya kayak gimana, ini tinggal bisa kita atur di sini. Itu kenapa saya lebih suka menggunakan mode manual, karena lebih leluasa kita dalam mengatur mengatur gambarnya. Oke, di sini saya menggunakan bantuan kamera handphone teman saya. Ini saya setting menjadi center HP. Kita cari dulu posisi yang nyaman di mana. Oke, kalau dari atas seperti ini. Oke, jadi kamera. Jadi lampu senter ini saya taruh di belakang figurnya biar ada backlightnya. Jadi berasa ada garis di bagian diorama itu, di bagian rumput itu, dan ada cahaya dari arah belakang pokoknya. Terus di atas saya pakai diffuser. Saya pakai kertas biasa dipegangin sama teman saya, dan hasilnya selembut ini. Oke, nanti kita lihat hasilnya. Jadi menggunakan diffuser di atasnya ini adalah cara yang simple sekali. Nggak perlu kita pakai softbox atau pakai styrofoam. Dan ini behind the skin-nya. Jadi teman saya memegang kertas, saya moto, terus center di belakang untuk menyinari bagian belakangnya. Seperti ini kira-kira teman-teman. Simple sekali bukan? Dan saya tidak menggunakan tripod. Nah, seperti itu. Oke, thank you buat Aji yang udah bersedia megangin kertas putihnya sebagai diffuser. Itu cerdas sekali.
Dan hasilnya seperti ini. Ada lampu ruangan dan ini foto tanpa lampu. Dan ini foto dengan lampu di ruangan dan ada menggunakan kamera center. Dan hasil finalnya seperti ini. Nggak kalah bagus dari DSLR, bukan? Yang kedua, pakai pohon-pohon. Nah, di sini kita lebih menggunakan celah-celah pada pohon. Biasa di pohon-pohon itu ada rongga-rongga seperti ini. Jadi ada celah-celah antara daun-daunnya. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan sebagai bokeh. Biasanya yang saya gunakan di DSLR ya seperti ini. Kayak ini kita akan menggunakan smartphone. Nah, pertama kita letakin dulu figurnya. Di sini saya menggunakan Kamen Rider Kuga sebagai modelnya. Dan untuk kamera smartphone ini karena lensanya wide, jadi kita nggak bisa fokus terlalu close up kepada figurnya karena dia wide kan. Jadi saya fotonya agak jaraknya saya jauhin lah nanti. Oke, seperti yang sudah. Di sini saya menggunakan mode manual tetap biar lebih gampang kita mengatur fokusnya, mengatur ISO-nya, mengatur speed-nya juga. Mungkin di video-video berikutnya kita akan coba speed fotografi menggunakan kamera smartphone, oke? Di sini kita bisa lihat teman-teman di belakang Kuga sana itu ada rongga-rongga. Nah, ini tinggal kita atur saja fokusnya karena rongga-rongga di antara daun-daun ini jadi ada lebih kelihatan bokehnya. Nah, di sini saya menggunakan mode manual. Kita wide ya gambarnya. Jadi misal teman-teman mau close up ya tinggal dideketin. Dan hasilnya seperti ini. Nah, di belakang Kuga itu kelihatan banget bokehnya. Oke, oh ya, ini saya thank you buat si Rido dan Ahmad yang udah nemenin saya hunting foto di Korem di Pontianak. Thank you. Dan kita coba lihat hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini. Simple tapi dapat bokehnya. Ini ada fotonya. Yang kedua ini yang sudah saya edit. Jadi lumayan kan? Ketiga, pakai kertas kado. Nah, ini yang paling favorit sekali. Ini yang paling jadi idola dari teman-teman toy fotografi lainnya, yaitu kertas kado. Ini kertas kado pada umumnya sering sekali digunakan oleh teman-teman toy foto sebagai objek untuk bokehnya. Nah, karena di sini saya menggunakan kamera smartphone, seperti yang tadi saya bilang di awal video, smartphone ini kameranya wide ya. Jadi untuk kertas kadonya saya menggunakan 4 lembar. Saya susun agar kelihatan lebar. Nah, di sini kita coba foto. Ini ruangannya masih nyala. Jadi kita sedikit tambahin lightning dulu dikit lah menggunakan HP. Nah, jadi di video kado ini kita menggunakan cahaya dari ruangan dan light painting. Oke, berikutnya kita coba pakai light painting. Di sini saya menggunakan light painting. Jadi saya sinari dulu di bagian kivanya, terus selanjutnya saya sinari di bagian belakangnya. Di sini saya menggunakan 16 detik dan ISO-nya 100 biar nggak noise. Dan hasilnya seperti ini. Ini yang nggak pakai light painting, melainkan ini menggunakan cahaya dari atas. Dan ini yang light painting. Oke, jadi gimana nih teman-teman? Setelah menonton video ini dari awal sampai akhir, kira-kira masih kurang percaya diri menggunakan kamera smartphone-nya? Saya rasa nggak mungkin ragu, karena hanya menggunakan kamera smartphone kita bisa menciptakan foto yang sangat keren ini. Jadi efek-efek bokeh itu nggak perlu hanya menggunakan DSLR, tapi bisa juga menggunakan smartphone. Apa lagi? Hanya saja ada cara-cara khusus untuk bisa mengakalinya.
Jadi buat teman-teman jangan menyerah. Yang belum mampu beli DSLR bisa nabung dari sekarang kalau memang kebutuhannya ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa menggunakan kamera smartphone sebagai tools fotografinya. Oke, mungkin segini dulu video dari saya. Kalau ada kurang-kurang kata mohon dimaafkan. Buat teman-teman yang baru bergabung di video ini, silahkan langsung subscribe channel ini di Umam Kreatif. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya di umam830. Oke, saya Umam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.